Ada seorang pemuda bernama Tang San. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya dengan berbakti pada sekte Tang. Ia adalah orang yang jenius dan mempelajari berbagai hal, hingga kemudian rasa haus akan belajarnya itu membawanya untuk mencuri pengetahuan rahasia dari sektenya, yaitu sekte Tang. Ia pun dianggap sebagai pengkhianat oleh sebagian orang. Meskipun ia mempelajari ilmu rahasia itu, ia tidak memanfaatkannya sama sekali. Malahan ia hanya ingin belajar saja dan mengembalikan senjata itu kembali. Nah, sebagai tebusan kesalahan dirinya, Tang San pun masuk ke dalam kawah neraka. Kemudian ia bereinkarnasi ke dunia lain yang bernama dunia roh. Dan inilah Solen Season 1. Tang San hanya hidup bersama ayahnya sebagai anak pandai besi. Di dunia ini setiap orang memiliki roh pelindung atau bahasa lainnya martial roh, yaitu berbentuk sebuah benda dari yang paling berguna dan sebaliknya. Selain itu ada yang namanya kekuatan roh, yaitu kemampuan the next level untuk menjadi master roh. Dan tidak semua orang memiliki kekuatan roh tersebut, walau ia memiliki martial roh. Cerita dimulai saat Tang San berusia 6 tahun. Saat dites, roh pelindung milik Tang San adalah rumput biru perak. Bisa dibilang kekuatan ia ini tidak terlalu berguna. Tapi Tang San terlahir memiliki kekuatan roh penuh level 10. Bahkan ini sangat langka. Meskipun roh pelindung miliknya hanyalah rumput biru perak. Karena senior yang mentesnya ini saja saat pertama kali bangkit, kekuatan rohnya hanya level 2 saja. Hingga akhirnya ia meningkatkan levelnya lagi, sampai berhasil membangkitkan cincin roh di tubuhnya ini dan mendapatkan wujudnya yang sekarang. Cincin roh sendiri adalah media sebagai penambah atribut dan skill penggunanya. Cincin roh ini didapatkan dengan menyerap energi jiwa roh atau energi monster roh yang hidup dari puluhan tahun hingga ratusan ribu tahun, yang terbagi menjadi 5 tingkat, yaitu puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun usia roh tersebut. Tetua desa kakek Jack berharap banyak pada Tang San agar menjadi master roh. Ia menyarankan ayahnya Tang San, si Tang Hao, untuk memasukkan Tang San ke akademi master di kota Noding 3 bulan lagi lewat jalur beasiswa. Tang Hao tidak menyetujuinya karena ayahnya tidak ingin anaknya itu mengikuti langkah istrinya yang akhirnya terbunuh meninggalkan dirinya. Kemudian Tang San diam-diam memberitahu ayahnya bahwa sebenarnya ia mempunyai martial ganda di tangan kirinya, yang membuat ayahnya bangga namun diselimuti kesedihan perihal trauma di masa lalu. Kemudian ayahnya itu pun menyetujui Tang San agar sekolah di akademi master, namun dengan satu syarat. Ia tidak boleh menunjukkan martial roh di tangan kirinya itu ke publik. Dan jika ia nanti mendapatkan cincin roh, jangan sesekali memasukkan cincin rohnya itu ke dalam senjata di tangan kirinya itu. 3 bulan sebelum Tang San ke akademi Noding, Tang Hao mengajari anaknya itu cara memandai besi agar bisa nyari uang sendiri di kota orang, karena hidup ini berat kawan. Ia pun diantar kakek Jack ke akademi. Orang ini dipanggil Guru Agung. Beliau bukan guru pengajar, melainkan seorang peneliti yang sering berteori mengenai kekuatan roh-roh. Hal itu dibuktikan baru pertama kali bertemu beliau mengetahui bahwa Tang San memiliki martial roh ganda. Selama 100 tahun terakhir hanya ada 2 orang dengan martial roh ganda, dan hanya ada 19 orang yang terlahir kekuatan rohnya langsung mencapai level 10. Sedangkan Tang San terlahir memiliki keduanya itu. Ia layaknya God, bagaikan alien, murni terlahir dengan bakat. Hehehe. Di sini Tang San langsung memintanya agar menjadi gurunya. Tang San pun resmi masuk ke akademi ini sebagai siswa paruh waktu di asrama 7. Dia ini adalah Xiao Wu, yang juga siswa paruh waktu yang memiliki wujud kelinci. Kekuatan Xiao adalah kecepatan, kelincahan, dan kegisitan. Guru Agung meminta Tang San menunjukkan roh pelindung yang satunya. Setelah melihatnya, Guru Agung sadar dengan margatang, seakan ia tahu siapa ayahnya Tang San. Kemudian Guru Agung berkata seperti perkataan ayahnya Tang San sebelumnya,
yaitu jangan sesekali menunjukkan martial roh itu ke orang banyak untuk alasannya kenapa ia masih tidak bisa memberitahunya sekarang. Dengan ini Guru Agung pun semakin yakin menjadikan Tang San sebagai muridnya. Padahal ia dikenal sebagai badut tanpa prestasi dan tidak pernah ingin menerima murid. Guru Agung dikenal hanya karena ia adalah teman dekatnya kepala sekolah akademi ini. Guru Agung mewariskan Tang San sabuk jiwanya yang berwarna hitam, yang mana benda itu telah menemani perjalanannya selama 30 tahun lamanya. Nah, tibalah saatnya Guru Agung mengajak Tang San berburu monster roh di bagian timur laut kota Noding. Karena Tang San dianggap layak atau memenuhi syarat untuk mencari cincin roh yang pertama, yaitu saat kekuatan rohnya sudah mencapai level 10. Mereka pun telah memasuki tempat yang sangat berbahaya itu. Sebagai berjaga-jaga, gurunya memanggil martial soul-nya, namun dengan wujud yang dapat dibangkitkan. Ia bernama Sanpao. Kekuatan Sanpao dapat mengeluarkan angin dahsyat yang mengandung gas beracun atau disingkat kentut. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan kemunculan ular Mandrake, yang mana monster ini bisa berusia 1000 tahun dan mencapai 10 meter panjangnya. Namun Mandrake yang mereka hadapi saat ini berukuran 4 meter, yang artinya sudah berumur 400 tahun. Sedikit lemah memang, namun sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Guru refleks langsung mengajak kabur. Sanpao sudah menahan sebisa mungkin, namun tak membuahkan hasil. Tang San pun terpaksa mengeluarkan sikil dan kebisaan yang ia tutupi pada gurunya agar bisa mengalahkan Mandrake tersebut. Hingga akhirnya ular itu pun kalah dan sang guru menyuruh untuk menyerap cincin jiwa monster ini saja. Tang San terkejut. Awalnya ia mengira bahwa ke tempat ini untuk mencari roh jiwa tumbuhan karena mencocokkan dengan martial rumput birunya. Sedangkan ular ini adalah roh berjiwa binatang. Sebagaimana kebanyakan orang, mereka saling mencocokkan sesuai martial roh mereka. Dan jika tidak cocok, akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Yang ternyata hal ini sudah diteliti lama oleh gurunya, namun hanya sekedar teori saja. Dengan adanya Tang San, ia bisa mempraktekkan semua ide gilanya. Dan untuk inilah alasan ia mengangkat Tang San sebagai murid. Dan benar saja ternyata teorinya itu bisa berjalan dengan mulus. Kini atribut martial soul rumput biru peraknya Tang San bisa menjalar, bergeliat, melilit, dan licin lagi. Dan mempunyai efek racun dan juga crowd control. Kemudian sang guru tiba-tiba terjatuh, yang ternyata ia sempat terkena bisa dari ular Mandrake tadi. Untung saja ia berhasil tertolong karena Tang San pernah belajar menyembuhkan racun dari ayahnya. Dan dengan ini Tang San pun sudah memiliki cincin rohnya yang pertama. Nah, untuk part 1-nya sampai sini dulu guys. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.